dari awal dari sekian banyak tadi yang dipaparkan kan kebanyakan bahasa-bahasa Al-Quran itu tadi kan memakai ahli kitab begitu nggak ya? Tidak langsung apa tuh namanya eksplisit. Mungkin yang tereksplisit Yahudi cuma satu dua, tapi banyak kan tadi ahli kitab. Ini saya apa namanya mohon dikoreksi kalau misalnya ada salah dari tadi yang saya tangkap itu saya menyimpulkan bahwa sesungguhnya orang-orang ahli kitab salah satunya yaitu misalnya Yahudi begitu ya, orang-orang Yahudi itu sebetulnya beriman juga ya, karena dia tahu mana yang benar dan sebagainya. Nah, tetapi dia mengingkari. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya, pertanyaan pertama saya adalah apakah ahli kitab itu hanya orang yang lurus saja, ataukah termasuk Yahudi yang mengingkari tadi termasuk ahli kitab? Termasuk juga kalau tadi ada Nasrani yang sudah dilencengkan, apakah termasuk ahli kitab? Jadi bahasa pertamanya, pertanyaan-pertanyaan mungkin siapa ahli kitab sesungguhnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya ahli kitab itu beriman gitu, nggih. Nah, apakah dia juga akan nanti masuk surga seperti yang tadi disampaikan di ayat tadi kan orang Islam itu kan tanya akan janjikan masuk surga bahkan golongan yang pertama. Tapi Allah kan juga berkata bahwa kalau misalnya ada besar bisi darah pun di hati ada keimanan kan juga akan masuk surga. Nah, ini kok pripun begitu? Jih, matur suwun. Baik Bu, Masya Allah ya pertanyaannya luar biasa gitu ya. Jadi yang dimaksud ahli kitab di sini adalah Yahudi dan Nasrani dan itu menjadi kesepakatan para mufassir ya. Eh, Nanti bisa dibaca di banyak ayat ya. Misalnya di antaranya dalam surat Al-Bayyinah itu ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ya, di sana sangat jelas ahlul kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Kemudian siapakah mereka ahlul kitab ini itu sebenarnya juga diperjelas dari tafsir surat Al-Fatihah tapi tidak menjadikan kebenaran itu sebagai pedoman. Dan di sini disampaikan bahwa yang dimaksud secara halo terdengar ya Ibu-ibu ya. Dia terdengar, terdengar. Eh, Kalau orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang di dalam tafsir surat Al-Fatihah itu disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang sesat. Kenapa disebut oleh orang yang sesat? Karena mereka tidak memikirkan ajaran yang mereka anut itu benar atau tidak, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka itu akal untuk berpikir begitu ya. Maka kita tidak bisa menjadi kaum Jabariyah bahwa seorang mendapatkan petunjuk atau tidak mendapatkan petunjuk itu karena Allah tanpa harus kita ikhtiar itu tidak bisa karena di dalam ayat di dalam apa namanya hadis qudsi juga Allah sampaikan ya ibadi kulkum dalun illa man hadaituhu fastahduni. Kalian itu semuanya sesat kecuali aku beri petunjuk. Maka Allah perintahkan kepada kita agar kita layak untuk mendapatkan petunjuk, diberi petunjuk oleh Allah, fastahduni. Lakukan proses ya, ikhtiar untuk mendapatkan petunjuk tersebut begitu ya. Kemudian siapa-siapa yang dari ahlul kitab, apakah itu Yahudi ataukah itu Nasrani yang beriman kepada nubuah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tentunya mendapatkan ampunan sebagaimana juga orang-orang musyrik dan juga penganut agama yang lainnya, begitu ya Ibu ya. Uh, ada banyak ayat dan hadis yang menyatakan tentang itu. Ya, kita semua tahu siapa itu Abu Ruqayyah. Abu Ruqayyah itu adalah nama aslinya Tamim Ad-Dari. Dia seorang pendeta Nasrani yang datang dari Yerusalem. Dia juga satu-satunya sahabat yang pernah bertemu dengan Dajjal. Nah, ibu-ibu tahu ya kisahnya itu ya, di dalam hadis yang cukup panjang. Itu ya setelah dia ketemu Dajjal itu kan beliau langsung menemui Rasulullah di kota Madinah, lalu menyatakan keimanannya, lalu tinggal di kota Madinah, kemudian bahkan beliau meriwayatkan ya beberapa hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah setelah itu ya setelah Rasulullah wafat baru beliau kembali lagi ke Yerusalem gitu ya. Jadi tidak sedikit dari ahlul kitab juga yang akhirnya beriman begitu ya. Nah, kemudian
Kita juga semuanya tahu kisah tentang siapa itu namanya Amr bin As gitu ya. Amr bin As itu nun sewu ya, termasuk daripada sahabat yang cukup bukan cerdas tapi juga cerdik dan juga agak sedikit gimana ya, ada ada nakalnya begitulah. Itu dia dulu orangnya sangat jahat, Bu. Maka ketika mendengar tentang Islam, itu datang kepada Rasulullah ingin masuk Islam tapi dengan syarat, gitu kan. Aku mau masuk Islam yang tapi dengan syarat Allah mengampuni dosa-dosaku di masa lalu. Kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan, ala ya'lamu ya Amru annal Islam yahdimu makana qabla. Ketahuilah wahai Amr, ketika kamu telah menganut Islam, maka semua apa yang pernah kamu lakukan di masa lalu itu diluluh lantahkan oleh keislaman kamu. Dihapuskan ya, diampuni ya oleh Allah atas keislaman kamu begitu ya. Jadi seperti itu ya pernyataan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu ya. Jadi ahlul kitab pun ada yang beriman bahkan di dalam Al-Quran nanti saya cari ya ayatnya saya sedikit lupa begitu ya bahwa di antara yang maknanya bahwa di antara ahlul kitab itu ada juga yang beriman atas apa yang Allah turunkan kepadamu wahai Muhammad dengan keimanan yang sebenar-benarnya sehingga dengan itulah Allah juga memberikan mereka bahkan karunia 2 kali lipat begitu ya. Kenapa? Karena mereka menangi ya kalau bahasa Jawanya ya. Mereka pernah menangi atau mengikuti ajaran Nabi yang sebelum Rasulullah, lalu kemudian mereka juga mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga salah satu fungsi Al-Quran itu adalah membenarkan ya berita-berita yang disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu ya. Musaddiqal lima baina yadaihi wa muhaiminan alaihi sebagai pembenar dari ajaran-ajaran yang disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu ya sebagai bukti juga begitu ya sehingga mereka-mereka yang dulu membaca Alkitab seperti Waraqah bin Naufal ya ibu-ibu ya Waraqah bin Naufal pamannya Khadijah yang dalam kisah itu ya Rasulullah mendapatkan wahyu pertama itu kan begitu Rasulullah menceritakan tentang apa yang dialami di Gua Hira itu kan Waraqah langsung menyatakan karena beliau ahlul kitab gitu ya tahu disebutkan dalam kitab mereka bahwa yang datang itu adalah malaikat ya laitani kuntu hayyan id yukhrijuka qaumuka ansurka nasran aziza sampai menyatakan seperti itu seandainya aku masih muda lalu aku punya waktu yang lebih panjang karena kenapa mengatakan seperti itu karena ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama itu Waraqah sudah dalam keadaan buta ya sudah butanya itu karena sepuh ya sehingga beliau menyatakan dengan kata laita itu untuk harapan yang tipis sekali gitu. Seandainya aku masih diizinkan hidup sampai pada saat kaummu akan mengusirmu dari negerimu. Nah, ini ibu ya. Jadi ahlul kitab itu tahu perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau harus meninggalkan tanah airnya, harus berhijrah itu tahu. Nah, sehingga apa yang dialami oleh Rasulullah juga berita-berita yang ada di dalam Al-Quran itu membenarkan berita daripada yang sebelumnya. Maka ketika Rasulullah menjadi nabi, menyatakan sebagai nabi yang membawa risalah dari Allah, itu dulu sudah pernah kita bahas ya di tafsir surat Al-Kahfi itu kan. Beliau mendapatkan ujian ya dari mereka-mereka penduduk kota Mekah. Yang ujian itu soalnya dari siapa? Dari ahlul kitab. Karena ahlul kitab tahu untuk menilai seorang ini nabi palsu atau nabi beneran, itu ada tesnya gitu ya. Nah, kalau dia bisa menjawab tentang kisah Ashabul Kahfi, tentang kisah Zulkarnain, tentang Ruh, berarti dia nabi sebagaimana yang diberitakan dalam kitab suci mereka gitu ya. Dan Masya Allah ya, waktu itu kita sudah sampaikan ternyata setelah apa namanya Rasulullah mendapatkan pertanyaan tersebut karena memang Rasulullah belum mengetahui informasinya dan beliau tidak mungkin ngarang-ngarang ya nanti kalau ngarang-ngarang ternyata berita beliau tidak sebagaimana yang mereka tahu di dalam kitab suci mereka kan dusta juga begitu ya. Qadarullah saat itu kan
Rasulullah tidak langsung mendapatkan jawaban dari Allah, harus menunggu 14 hari sampai-sampai rumor ya menyatakan bahwa Muhammad itu dusta, hanya mengaku sebagai nabi. Buktinya dia tidak bisa menjawab kisah-kisah tersebut ya. Berarti dia tidak mendapatkan wahyu dari Allah, karena yang bisa menjawab hanyalah yang mendapatkan wahyu dari Allah ya. Kemudian baru setelah apa namanya 40 hari beliau mendapatkan jawaban tentang soal mereka itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Bu ya. Wallahu a'lam.